Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Syahidiniyah, NPM 2018 43501216 dari kelas S8E Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan program yang saya buat, yaitu tentang sistem pendukung keputusan pemilihan supplier terbaik pada bengkel Jayanti Kaki-Kaki Jati Padang menggunakan metode AHP. Untuk tampilannya seperti ini. Untuk tampilan login, di sini saya akan memasukkan username dan password yang sudah saya daftarkan sebelumnya. Karena jika username dan password yang dimasukkan itu tidak sesuai, maka nantinya akan muncul pemberitahuan seperti ini. User tidak ditemukan. Jadi, kita akan masukkan username dan password yang sudah didaftarkan. Nah, nanti di sini akan muncul notifikasi sudah masuk di menu aplikasi. Kemudian untuk home-nya ini tampilannya seperti ini, dan kita masuk ke menu-menu yang sudah ada di atas. Di sini kita klik master dan kita klik supplier. Ini beberapa supplier. Di sini ada sampel data supplier hingga 20 supplier. Tambah supplier di sini juga bisa. Contohnya kita masukkan nama suppliernya itu CVZ. Untuk alamatnya di Jakarta. Di sini untuk kodenya dia akan otomatis berurutan dari 1 hingga seterusnya. Ini kita lakukan penyimpanan, data berhasil tersimpan. Maka ketika di scroll ke bawah, ini akan muncul untuk supplier terbarunya. Begitu juga kalau kita mau hapus atau edit nama. Kita tinggal klik supplier mana yang ingin dihapus dan diedit. Contohnya akan saya hapus untuk supplier Z yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini akan langsung terhapus untuk supplier yang barusan kita hapus. Kemudian selanjutnya langsung kita masuk ke kriteria. Di sini untuk kriterianya sama yang saya gunakan itu untuk menentukan supplier terbaik pada bengkel Jayanti. Ada 4 kriteria, yaitu harga, kualitas, pelayanan, dan waktu pengiriman. Di sini kalau mau nambah kriteria kita juga bisa sama seperti tadi, misalnya kita tambahkan diskon. Untuk kodenya kita buat berurutan aja ya, 205, dan untuk ID-nya ini sama seperti supplier tadi, itu menggunakan kode otomatis, jadi dia akan berurutan dari 1 sampai angka seterusnya. Kita lakukan penyimpanan, data berhasil tersimpan, dan di sini akan muncul untuk kriteria terbaru. Kita juga bisa ubah nama atau kita hapus data yang sudah kita ingin hapus. Bisa juga klik hapus, maka data berhasil terhapus. Selanjutnya untuk penghitungan penilaian dan hasil, bisa kita lihat di sini, kita klik untuk penilaiannya. Nah, di sini akan muncul beberapa kriteria yang tadi sudah saya jelaskan. Ini ada 4, harga, kualitas, pelayanan, waktu pengiriman. Dan ini untuk angka-angkanya ini ada penjelasannya masing-masing, yaitu angka 1 sama penting dengan, 2 mendekati sedikit lebih penting dari, 3 sedikit lebih penting dari, 4 mendekati lebih penting dari, 5 lebih penting dari, 6 mendekati sangat penting dari, 7 sangat penting dari, 8 mendekati mutlak dari, 9 mutlak sangat penting dari. Ini tidak bisa ditambahkan, tidak bisa diedit karena ini harga itu sama penting dengan harga. Jadi modelnya itu seperti matriks. Untuk data-data atau kriteria yang diperoleh itu dijadikan matriks seperti itu. Ini untuk harga dan kualitas akan saya isi sesuai dengan poin-poinnya. Kemudian kalau sudah diisi, kita bisa langsung klik proses aja. Nah, di sini untuk jumlah per baris, jumlah per kolom, jumlah subkriteria, rasio konsistensi, dan prioritas itu sudah dimasukkan rumusnya dan memperoleh hasil CI dan CR. Kemudian untuk penilaian ini konsisten. Selanjutnya kita bisa klik OK. Lalu untuk hasilnya kita bisa klik di sini. Karena saya mempunyai sampel data supplier 20, dan untuk metode AHP ini menggunakan matriks, jadi untuk datanya itu 20 kali 20.
dijadikan matriks seperti itu. Misalnya kita ingin di sini ada combo box untuk memilih harga, kualitas, pelayanan, waktu pengiriman sesuai dengan kriteria yang sudah saya buat tadi, ada 4. Contohnya kita lihat dari segi harga. Ini otomatis terisi angka 1 dikarenakan ini seperti sama yang tadi, kriteria CV A dengan CV A, CV B dengan CV B, CV C dengan CV C, dan seterusnya. Yang terakhir CV T dengan CV T. Langsung aja kita isi masing-masing. Ini untuk sampel datanya. Ini untuk keterangannya, kalau lupa juga udah ada di sini ya, masing-masing poinnya. Ini grade-nya 1 sama penting dengan, dan hingga angka 9 mutlak sangat penting dari. Jadi misalnya kita pilih angka 2, berarti CV A mendekati sedikit lebih penting dari, itu dalam kategori kriteria harga. Ini akan coba saya isi satu-satu. Saya isi berdasarkan sampel yang sudah saya buat. Ini untuk yang di bawah, kenapa tidak diisi? Kenapa diisinya hanya 0 saja? Karena ini sudah dibuat perbandingan matriksnya di sini. Yang pertama, jadi CV A sama dengan CV perbandingan CV A dengan CV B, CV A dengan CV C, CV A dengan CV E. Jadi sudah dibuat, maka untuk yang di bawah tadi otomatis angka 1 itu tidak diisi kembali seperti itu. Jadi ini kita masing-masing akan buat, kita isi dulu untuk perbandingannya. Ini misalnya CV F harganya itu sama penting dengan CV K. CV G sedikit lebih penting harganya dengan CV K. Seterusnya seperti itu. Oke, jadi ini untuk data-data supplier berdasarkan harga sudah saya isi semua untuk data-data yang saya dapat. Ini selanjutnya bisa langsung diklik proses saja, nanti akan muncul hasilnya di menu selanjutnya untuk laporan. Kemudian kita klik proses, maka data berhasil dihitung dan kita bisa lihat laporan untuk rankingnya. Kita bisa lihat untuk supplier terbaiknya itu yang mana. Selanjutnya kita akan masuk ke menu sebelumnya. Di sini untuk laporannya itu ada 4 yang kita dapat. Ini ada kriteria yang sudah kita punya, tinggal kita klik. Ini ada laporan data kriteria yang sudah tadi saya infokan. Ini ada 4 kriteria-kriterianya untuk menentukan supplier terbaik di bengkel Jayanti. Ini ada sesuai dengan ID, kode, dan nama-nama kriterianya, yaitu harga, kualitas, pelayanan, waktu pengiriman. Kemudian di sini juga dijelaskan untuk waktunya, tempat, tanggal, dan waktu. Kemudian di sini juga ada tanda tangan dari administrasinya. Selanjutnya untuk laporannya, laporan supplier. Di sini suppliernya itu sesuai dengan data supplier yang udah tadi kita input, itu ada 20 supplier. Halaman pertama ada 8. Terus kita klik next page, dia muncul untuk 20 suppliernya. Untuk di bawahnya sama kayak tadi, ada tempat dan tanggal serta tahun, lalu ada tanda tangan administrasi. Selanjutnya untuk laporan penilaian. Ini sama juga untuk laporan data hasil kriteria yang sudah kita punya tadi, harga, kualitas, pelayanan, dan waktu pengiriman. Hasilnya itu konsisten. Lalu di bawahnya ada tempat, hari, tanggal, lalu ada tahunnya juga, sama ada tanda tangan dari administrasinya. Selanjutnya kita buka laporan terakhir, yaitu hasil. Nah, ini hasilnya itu yang sesuai yang kita cari untuk supplier terbaiknya. Ini dia data supplier, nilai, dan peringkat.
Jadi dapat kita simpulkan sesuai data yang udah tadi kita masukkan itu, CVH peringkat 1, CVN peringkat 2, CVA peringkat 3, CVT peringkat 4, CVG peringkat 5. Jadi untuk supplier terbaiknya itu CVH. Untuk di bawahnya juga ada tempat, tanggal, dan tahun, lalu ada tanda tangan administrasinya. Untuk step terakhir, kita bisa langsung logout aja, kita klik file, lalu kita klik logout. Nah, di sini akan muncul tampilan kayak tadi untuk tampilan loginnya. Demikian untuk presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.